mendapatkan materi tentang integrasi nasional. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pengertian dari integrasi nasional ini ada menurut KBBI. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bangsa Indonesia, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ada juga menurut secara politik. Secara politik ini berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Dan yang terakhir secara antropologis. Secara antropologis, integrasi nasional itu berarti suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Definisi menurut para ahli. Menurut para ahli ini, ada 4 ahli yang mengemukakan tentang definisi integrasi nasional. Pertama yaitu Kurt Weiner, menyatakan bahwa integrasi nasional yaitu bentuk penyatuan bagian yang masih terpisah dari masyarakat dengan menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh dan memadukan semua masyarakat kecil yang berjumlah banyak untuk menjadi satu kesatuan dari bangsa. Yang kedua, menurut Kurt Weiner, integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Yang ketiga, ada di Sujati Dwi Wadono. Integrasi nasional ialah cara bagaimana sebuah kelestarian dalam persatuan nasional di dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak di dalam penentuan nasib sendiri. Dan yang terakhir ada Nazaruddin Syamsuddin yang menyatakan bahwasanya integrasi nasional ialah proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara lain dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Adapun dari kebalikan dari integrasi yaitu disintegrasi. Contoh dari disintegrasi di lingkungan sekolah: pertama, adanya sikap melawan guru. Kedua, adanya sekelompok siswa yang hanya mementingkan kelompoknya. Ketiga, suka mengejek teman. Keempat, tidak berjalannya tata tertib sekolah dengan sebagaimana mestinya. Lalu, ada contoh disintegrasi dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pertama, tidak ada sikap untuk menghargai pendapat dan hak negara. Ketiga, masuknya budaya luar ke dalam negeri atau westernisasi. Ketiga, adanya ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari etnis atau golongan tertentu yang bisa merusak kronologi bangsa. Faktor integrasi nasional. Faktor integrasi ada faktor pembentuk dan faktor penghambat. Faktor pembentuk yang satu, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Kedua, adanya rasa ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Faktor penghambat integrasi nasional adalah satu, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kemudian ada tantangan
dari dalam negeri yang dapat menggoyahkan NKRI. Contoh sejumlah tantangannya misalnya keanekaragaman bangsa, kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, separatisme dan radikalisme. Kedua adalah tantangan eksternal, di mana tantangan eksternal ini tantangan yang berasal dari luar. Contoh daripada tantangan eksternal ini misalnya globalisasi, intervensi asing, dan jaringan narkoba internasional. Ancaman integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap dan bangsa. Ancaman militer dibagi menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Ancaman militer dalam negeri, contohnya disintegrasi bangsa, keresahan sosial, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang ancaman militer luar negeri, contohnya pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, pemberontakan senjata yang dilakukan negara lain, aksi teror yang dilakukan terorisme internasional. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer terbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Peran warga negara dalam menjaga kesatuan dan kesatuan. Menjaga integrasi nasional tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan aparat keamanan saja, melainkan semua warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga integrasi nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran warga negara, kesadaran berbangsa dan bernegara sangat penting karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan nilai toleransi antar sesama. Yang kedua, memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme warga negara. Yang ketiga, memiliki sifat mencintai dan menyayangi terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, menjadikan kehidupan bangsa lebih sejahtera dan makmur. Yang kelima, menjadikan warga negara yang tertib dan disiplin karena dapat menjadi warga negara yang baik. Adapun pengertian bela negara, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa pengertian upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Lalu ada kesediaan warga negara, terutama dalam bidang politik. Contohnya, mendahulukan kepentingan umum bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, memiliki kesadaran akan arti pentingnya penghargaan terhadap identitas bersama. Ketiga, mengikuti proses pemilihan umum secara bertanggung jawab. Yang kedua, bidang ekonomi. Contohnya, mencintai produk dalam negeri Indonesia. Kedua, mengonsumsi makanan dan buah-buahan hasil budidaya tanaman Indonesia. Ketiga, berpartisipasi dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada bidang sosial budaya. Contohnya, mengembangkan budaya solidaritas yang didasarkan atas kesantunan. Kedua, ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong dalam masyarakat. Ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, ada bidang pertahanan keamanan. Contohnya, memiliki kartu identitas berupa KTP. Yang kedua, melibatkan diri dalam pembangunan wilayah perbatasan negara. Yang ketiga, menjaga ketertiban masyarakat di daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu contoh masalah integrasi nasional. Pertama, adanya perbedaan kepentingan. Kedua, pertentangan sosial. Ketiga, dendam karena sekolah dengan sekolah lain. Dan yang keempat, korupsi. 这一次我真的睡着了。